Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Dua video sebelum ini saya membahas mengenai seseorang yang bekerja sebagai sopir truk dan dia melakukan ujaran yang menghina iman kita orang Kristen, dan itu tepatnya terjadi di Papua. Oleh karenanya untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa melihat di video kita sebelum ini, karena saya membahasnya dalam dua sesi. Sesi yang pertama adalah ketika pertama sekali viral, lalu kemudian sesi yang kedua adalah tindak lanjut setelah ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang berada di daerah Papua menjadi marah terhadap ujaran ataupun ucapan dari orang itu. Dan dalam satu ulasan disampaikan bahwa ternyata si pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa memperhatikan ataupun melihat di video kita sebelumnya. Tetapi teman-teman dan Bapak Ibu semua, sepertinya ketidaksukaan ataupun ketidaksenangan perihal iman kita orang Kristen ini seolah tiada hentinya. Kalau tidak terjadi di daerah A, maka terjadilah itu di daerah B, dan ini sudah kesekian kali terus terulang dari waktu ke waktu. Seperti yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu semua. Di sini bahkan ada satu spanduk yang memuat sebuah narasi. Saya coba perbesar ya supaya kelihatan di teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Di sini, oke. Jangan rusak kehidupan kami yang damai ini dengan rencana berdirinya gereja di lokasi ini. Lalu di bawahnya, pojok kanan bawah dituliskan warga RW 01 Jati Sampurna. Bahkan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian, spanduk ini ditandatangani oleh beberapa orang ya. Saya coba hitung ya seperti yang ada di layar teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11 ya, 10 atau 11 teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Jadi spanduk ini ditandatangani oleh 10 atau 11 orang, dan demikianlah pernyataan mereka. Katanya, jangan rusak kehidupan kami yang damai ini dengan rencana berdirinya gereja. Apa maksudnya narasi seperti itu? Ya, ini sangat jelas ya bahwa gereja bagi mereka adalah sebab rusaknya kehidupan yang damai yang mereka miliki. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui dan ingat bersama bahwa negara dan bangsa Indonesia ini bukanlah bangsa dan negara yang dimiliki oleh satu agama, tetapi merupakan bangsa dan negara yang beragama ya, dan tidak ada pihak-pihak yang kemudian dibenarkan bila mana yang mengganggu ataupun membatasi aktivitas keagamaan umat lain. Karena semua sama posisinya adalah warga negara Indonesia, dan konstitusi kita menjamin tiap-tiap warga negara ini bebas untuk memeluk agama, dan juga tentu dalam hal ini harus punya ya kepastian dan juga kenyamanan ketika melaksanakan kegiatan peribadatan sebagaimana dengan agama yang dianutnya menurut ajaran yang ada di dalamnya sesuai dengan kitab sucinya dan semua hal perihal apa yang diimani di dalam agama itu. Namun terjadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, oleh sekelompok orang menarasikan bahwa jangan merusak kehidupan kami yang damai ini dengan rencana berdirinya gereja. Apakah narasi seperti ini merupakan bagian dari kebebasan berpendapat karena kita menganut demokrasi? Tentu ini harus ditinjau lebih jauh teman-teman ya dan Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah membahas dan membatasi ya gerak dari kelompok yang tidak seagama, yang tidak seiman, yang tidak sekeyakinan dengan mereka. Sedangkan konstitusi kita menjamin bahwa kebebasan beragama adalah hak tiap-tiap warga negara di bangsa Indonesia ini. Namun mengapa kemudian ada narasi yang seperti ini? Nah inilah yang kita harapkan agar pemerintah benar-benar memberikan perhatian perihal tersebut. Nah seperti yang dilihat teman-teman dikatakan di sini ya, warga RW 01 Jati Sampurna. Tadi saya cari-cari teman-teman ya, warga RW 01 Jati Sampurna itu daerah mana? Nah ternyata kalau di sini teman-teman Bapak Ibu sekalian, Kecamatan Jati Sampurna itu adalah ini ya, Jati Sampurna adalah sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nah, oleh karena itu berharap sekali kepada Pak Gubernur, kebetulan beliau akhir-akhir ini sedang viral, sedang ramai sekali karena kebijakan-kebijakannya itu Pak Deddy Mulyadi. Semoga beliau pun juga memberikan perhatian perihal ya intoleransi, pelarangan-pelarangan, pembubaran-pembubaran ibadah, bahkan juga sulitnya pendirian tempat-tempat peribadatan, terutama hal ini kerap kali dialami oleh saudara-saudari yang beragama Kristen. Karena itulah diharapkan ya
keadilan diharapkan turun tangannya ya Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi untuk kemudian agar setiap warga Bapak ya, terutama yang ada di Jawa Barat, karena Bekasi ini daerah Jawa Barat teman-teman ya, masuk di Provinsi Jawa Barat, merasakan keadilan dan kebebasan beragama ya, supaya kemudian benar-benarlah terwujud apa yang dinyatakan di dalam sila yang kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagian ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, apa sih sulitnya membiarkan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, agar nyaman melaksanakan aktivitas keagamaannya, agar damai merasakan ibadahnya? Kenapa mesti selalu ada penolakan? Kenapa mesti selalu ada pelarangan? Kenapa mesti selalu ada ya narasi-narasi tidak berterima, tidak suka, tidak setuju dan segala macamnya? Kenapa seperti itu? Dan bukankah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi ini sesungguhnya adalah mereka-mereka juga yang mengaku beragama? Intoleransi ini sesungguhnya adalah mereka-mereka juga yang mengaku beragama. Nah, bagaimana bisa seseorang yang juga mengaku beragama melarang pemeluk penganut agama lain untuk melaksanakan aktivitas keagamaannya? Sedangkan Anda pun yang beragama, Anda melakukan aktivitas keagamaan dan Anda butuh kenyamanan, Anda butuh fasilitas, Anda butuh kenyamanan tanpa ada gangguan, tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Ketika hal seperti ini kemudian Anda perlukan, Anda butuhkan, lalu mengapa Anda bisa dengan seenak hati menyatakan penolakan ataupun pelarangan terhadap pemeluk agama lain? Nah, oleh karena itu berharap sekali kepada Kang Deddy Mulyadi ya, agar hal ini diberikan atensi supaya tidak terjadi terus menerus ya, karena saya lihat kawan-kawannya beberapa waktu belakangan ini bukan hanya yang di Bekasi ya, tadi kan katanya di sini Jati Sampurna itu di Bekasi ya, tetapi juga seperti beberapa minggu yang lalu yaitu di Arca Manik Bandung ya, katanya kan gedung itu sebenarnya milik pribadi yang sudah dihibahkan kepada gereja. Tetapi entah bagaimana warga lalu kemudian dalam sebuah video yang viral itu katanya mereka memperjuangkan haknya ya, karena itu adalah gedung serbaguna dan segala macamnya. Wah, inilah yang terjadi teman-teman ya. Padahal sebenarnya apa sulit dan susahnya kalau misalnya itu dipakai beribadah satu kali dalam satu minggu? Apa sulitnya? Apa susahnya? Apa ruginya? Tidak ada kawan-kawan. Tapi inilah persoalan hati. Persoalan hati yang kemudian terekspresi dalam bentuk tindakan tidak suka, menolak dengan berbagai macam aksi, dengan berbagai macam alasan, persoalan izin, ya, aksi demo dan segala macamnya. Inilah, lalu pertanyaannya, di mana Bhinneka Tunggal Ika? Hal seperti ini harus dipastikan dan dijawab oleh pemerintah yang punya kewenangan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.